Keinformasi emiten pemirsa PT Astra Autopart Tbk atau Auto melaporkan kinerja yang menggembirakan dari sisi laba bersih maupun pendapatan di sepanjang tahun 2024, di mana perseroan berhasil mencatatkan kenaikan pertumbuhan laba di 10,37% secara tahunan dan pertumbuhan pendapatan di 2,28% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Astra Autopart Tbk atau Auto mencetak laba sebesar Rp2,03 triliun di 2024, naik 10,37% dibandingkan tahun 2023 di Rp1,84 triliun. Pendapatan perseroan juga mengalami kenaikan 2,28% secara tahunan di Rp18,64 triliun menjadi Rp19,07 triliun di 2024. Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan ikut meningkat jadi Rp16 triliun di 2024 dari Rp15,57 triliun di 2023. Sehingga laba bruto perusahaan menjadi Rp3,06 triliun, turun tipis dari tahun 2023 di Rp3,07 triliun. Secara rinci, pendapatan auto dari segmen lokal mencapai Rp10,94 triliun, meningkat dari tahun 2023 di Rp10,35 triliun. Segmen ekspor berkontribusi Rp6,51 triliun, turun dari Rp6,79 triliun di 2023. Di sisi lain, Auto juga mencatatkan jumlah aset sebesar Rp21 triliun, naik dari 2023 di Rp19,61 triliun. Sementara jumlah ekuitas mencapai Rp15,58 triliun, meningkat dari Rp14,52 triliun. Adapun Auto mencatatkan kas dan setara kas di akhir tahun Rp3,61 triliun, melonjak dari akhir 2023 di Rp2,74 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal, saham Auto sebenarnya sempat mengalami kenaikan signifikan pasca dibuka di sesi pertama, namun memasuki perdagangan sesi kedua, saham Auto berbalik ke zona merah seiring tekanan dalam yang terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja pemirsa, kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham Auto di sepanjang perdagangan hari ini, dan nanti saya akan update posisinya jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2050, pasca pembukaan langsung mengalami penguatan signifikan di 2090 pemirsa. 11.30 posisi penguatan lebih ke arah terbatas dan masih berada di zona hijau di 2010. Kemudian pada penutupan sesi pertama pada siang tadi ini masih bergerak di 2020-an. Namun memasuki perdagangan sesi kedua, ini saham Auto lebih cenderung mengalami pelemahan dan lebih cenderung tertekan. Bahkan intraday hari ini sempat menyentuh level terendahnya pas di 2000 pemirsa. Sementara posisi saat ini bergerak flat di 2020 dan tertinggi hari ini di 2090. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat intraday Auto atau pergerakannya, maksud kami dalam beberapa bulan terakhir. Untuk pergerakan saham Auto paling tidak dalam 6 bulan terakhir pemirsa, dari perdagangan 6 bulan di beberapa bulan di 2024 dan beberapa bulan di 2025. Di 2 September masih bergerak di level 2200-an. Oktober tampaknya lebih cenderung tertekan, masih di 2200-an, tapi level penguncinya ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan September. Oktober mencoba untuk bangkit hingga menguat ke level 2.500-an. November, Desember kembali tertekan, bahkan di Desember kembali ke 2.200-an. Dan posisi yang sama terjadi di pergerakan di Januari, namun di perdagangan Februari, tepatnya di 19 Februari, mengalami tekanan yang cukup dalam, meninggalkan level psikologis 2000, intraday terendah di 1995, dan pembukaan sesi kedua hari ini 2010, dan saat ini flat di 2020. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 4,79 kali, PSR di 0,51 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,68 kali, dan PCFR ada di kisaran 6,35 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan mengalami koreksi di atas 2%. Kami akan segera kembali sesaat lagi.